Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya. Menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 633. Dari wanita sudah menikah tidak ada usianya. Sebaiknya ditaruh usia ya, supaya lebih jelas. Salam Pak Eras, terima kasih buat bimbingannya selama ini. Saya selalu mengikuti kota-kota Pak Eras. Saya mau bertanya Pak, suami saya berselingkuh sudah 7 tahun dengan wanita yang berbeda. Setiap ketahuan dia selalu minta maaf dan tidak melakukannya lagi. Saya selalu memaafkan dan mengampuninya. Tapi setelah itu dia ulangi lagi. Kamu harus tetap mengingatkan dia untuk tidak mengulanginya. Kasih tahu ini. Tidak ada taburan yang tidak dituai. Satu kali dia akan sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Dan ketika dia menyesal, dia tidak bisa lagi menebus kesalahannya. Ingatkan ini, kata Pak Eras. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Maka harus ada satu tekad yang kuat meninggalkan kebiasaan itu. Membunuh libido nafsu seks itu berat. Tapi kalau kita nekat, kita sungguh-sungguh, kita bisa melakukannya. Percayalah. Oke. Lalu bagi kamu ibu ya, kamu istri ya, layani suami dengan baik. Buat keteduhan di rumah. Ya. Kamu periksa juga ke dokter, apakah kamu teridap penyakit atau tidak. Dan kalau sampai suamimu melakukannya, kamu harus menolak waktu hubungan badan. Kamu harus berkata, Pak, periksa dulu. Tubuhku pakai Roh Kudus, saya tidak mau kena penyakit. Ya, lakukan itu. Dan lalu ajak suami untuk periksa. Jangan sampai ada penyakit kelamin sampai HIV nanti. Ya, oke. Dari pemuda. Salam Om Eras, saya sangat tertarik sekali saat ada seminar tentang narkoba di MAG. Waktu itu saya mengikuti walau cuman via online. Jujur saya sebenarnya bukan pecandu narkoba tapi perokok. Saya pernah mencoba memang tapi cuman sekali saja, habis itu sama sekali tidak pernah lagi. Tapi dulu aku banyak teman yang pecandu narkoba di mana mereka itu rata-rata adalah yang kurang perhatian. Bahkan di rumah saya juga pernah teman saya menghisap narkoba yaitu ganja dan di rumahnya juga pernah beberapa kali teman saya menyimpan sabu-sabu. Dan dia menghisapnya dan dia juga sebenarnya seorang pengedar dan teman saya yang lain ada juga yang meninggal gara-gara narkoba. Bukan hal yang aneh lagi kalau soal narkoba karena lingkungan kami waktu itu adalah tempat empuknya pemakai narkoba. Itulah pergaulan buruk saya sebelum mengenal narkoba. Maksud saya, itu pergumulan buruk saya sebelum mengenal kebenaran dalam dunia narkoba. Dan puji Tuhan walau saya berada di lingkungan narkoba waktu itu, tapi saya sama sekali tak tertarik untuk menghisapnya. Saya tahu salah satu penyebab dari semua itu adalah kurangnya kasih sayang orang tua. Di mana kedekatan antara anak dan bapak kurang harmonis.
Tapi tak bisa disangkali bahwa orang tua atau keluarga sangat berperan dalam mendidik seorang anak untuk tidak terjatuh dalam pergaulan buruk. Narkoba itu memang sangat berbahaya dan apalagi kalau sudah candu sangat sulit untuk keluar. Kalau sempat sakau dia sangat gelisah dan pikirannya kacau. Bahkan ada yang sampai menyayat tangannya lalu menghisap darahnya dan ada juga yang sampai overdosis. Kembali ke sumber masalahnya adalah itu semua sebenarnya karena kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua. Tapi di seminar narkoba itu saya terkejut ketika Om Eras mengatakan bahwa Om Eras waktu SMA belum tamat sudah kehilangan orang tua yaitu mama. Dan Om Eras juga bilang ketika mama meninggal dan dikubur, bapaknya Pak Eras tidak kasih tahu. Dan kemudian Pak Eras tidak mau ketemu orang tua. Kira-kira seperti itulah pernyataan Om Eras waktu di seminar dengan sedikit nada emosi. Terus Om Eras juga mengatakan ada dua hal yang tidak dilakukan Om Eras waktu itu yaitu narkoba dan perempuan. Jadi memang di sekitar saya juga ada orang narkoba dan kepelacuran atau perempuan. Tapi saya tidak. Terus ketika ada yang bertanya apa yang harus dilakukan ketika haus akan kasih sayang orang tua atau ingin diperhatikan atau cari perhatian agar tidak membuat jatuh dalam hal yang salah. Dan waktu itu Om Eras menjawab hanya Yesus jawabannya. Iya, saya sangat setuju dengan jawaban Om Eras. Tapi bukankah kita mengenal Yesus yang pertama itu dari orang tua? Terus bagaimana kita mengenal Yesus sementara sosok figur Yesus tidak ada dalam diri orang tua kita? Ada kondisi-kondisi ekstrim di mana orang tidak punya orang tua atau orang tua tidak bisa jadi teladan. Yesus itu pribadi yang hidup dan nyata, yang bisa kita jumpai dan bisa mengisi hati kita. Saya teruskan, bagaimana kita bisa mengenal sosok Yesus jika kita sama sekali tak punya teladan? Pasti nanti ada teladan, tidak mungkin tidak. Tapi teladan itu tidak harus dekat dengan kamu. Kau bisa lihat dari jauh. Bukankah sifat manusia kebanyakan dari hasil meniru? Maaf ya jika pernyataan saya ini salah dan keliru. Dan kalau salah tolong diluruskan betul. Proses meniru itu proses otomatis. Tapi tidak harus memiliki orang tua. Tuhan bisa taruh orang untuk bisa menjadi teladan dan orang tua. Yang berikut Om Eras menjawab berdoa. Maaf Om Eras kalau boleh bisakah Om Eras bercerita tentang hubungan Om Eras dan Papa Om Eras waktu itu. Ya sejak remaja saya sudah berpisah. Nyaris saya tidak menjumpai orang tua. Selain berdoa apa yang Om Eras lakukan supaya Om Eras tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan Papa Om Eras. Ya tentu setelah bertobat saya datang dan ya saya menjadi anak tetapi tidak hidup bersama. Saya ada di Jakarta, orang tua saya di kota lain. Dan segampang itukah mengampuni jika seandainya Om Eras sudah kecewa dengan Papa? Sangat mudah kalau kita melekat dengan Tuhan, roh pengampunan, sifat pengampunan akan mengalir dengan sendirinya. Mungkin kisah Om Eras bisa menjadi berkat bagi pendengar setia Abam, atau bisa saja ada pendengar Abam di sini pernah mengalami hal yang sama. Tapi dengan mendengar kisah Om Eras ini, bisa jadi berkat bagi mereka termasuk bagi si penanya ini. Karena si penanya juga adalah salah satu orang yang kepahitan kepada seorang ayah. Tapi kalau kurang berkenan gak usah cerita Mungkin ada jawaban lain yang mungkin lebih memberkati para pendengar setia Abam. Terima kasih Salam dari anak didikmu yang diproses Tuhan. We love you Om Eras. We love you too. Dari jawaban-jawaban saya tadi sudah ada gambaran atau peta. Bagaimana menanggulangi keadaan ekstrim. Tidak punya orang tua, bahkan kecewa kepada orang tua. Yesus jawabnya dan hidup dalam doa. Kita bisa sembuh. Amin. Dari wanita sudah menikah. Salum, saya ingin bertanya, suami saya selingkuh dan pernah berjanji akan meninggalkan selingkuhannya pelan-pelan. Karena mereka melakukan kesalahan. Wanita sempat hamil dan aborsi sehingga ada rasa bersalah untuk putus kontak dengan wanita itu. Berkali-kali suami saya meminta mengakhiri hubungan si wanita tidak mau. Dan sekarang saya memutuskan pergi dari rumah
membawa anak saya agar suami mengambil keputusan tegas. Apakah langkah saya benar? Salah. Salah langkahmu, mestinya kamu tidak meninggalkan rumah. Kamu mendampingi suami dan sebagai kompensasi kamu tidak hubungan badan dulu sampai dia memutuskan hubungan dengan wanita itu. Dan itu bisa kamu lakukan mestinya. Dan bila salah apa yang harus saya lakukan? Pulanglah ke rumah. Pulanglah kembali ke rumah. Ya. Jadi ini yang mesti kamu tahu. Saya kira cukup kamu mendengar jawaban saya dan kamu lakukan. Selanjutnya dari pria ini, umur tidak dicantumkan. Mestinya umur dicantumkan dan beberapa latar belakang yang belum tentu juga saya baca. Salum Pak Erastus, Pak saya mau mendengar firman Tuhan dan tanggapan Bapak tentang orang yang tidak mensyukuri atau merasa cukup. Orang-orang seperti ini harus melihat banyak orang yang jauh lebih menderita dari dirinya. Satu, lihatlah orang lain yang jauh lebih menderita. Kalau Anda bisa berkeadaan lebih baik, puji Tuhan, syukur. Ya. Lalu ingat siapa Anda dulu. Kalau dulu Anda orang kecukupan, ya puji Tuhan. Tetapi kalau dulu Anda orang susah, sekarang berkeadaan lebih baik, syukuri keadaan itu. Ketiga, keadaan seseorang itu keadaan yang paling tepat, paling pas, diukur Tuhan. Kurang dari itu tidak baik, lebih dari itu kurang baik. Lalu ingat, hidup di bumi ini hanya sementara. Hidup sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Jadi cukup tidak cukup apapun keadaan kita. Yang penting kita bertumbuh untuk mempersiapkan diri masuk kekekalan. Kalau tidak mau mengerti ini ya sudah, terserah. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Cukup. Ibu rumah tangga usia 41 tahun. Salam Pak Erastus, saya ingin bercerita. Saya punya mertua yang benar-benar mulutnya kalau bicara itu bikin sakit hati, merendahkan, menghina, memfitnah, mematikan karakter saya, mengadu domba saya dengan suami. Udah begitu mertua itu manipulatif dan playing victim. Kalau di luar dia bicara ke orang untuk baik. Kalau di luar dia bicara ke orang baik, keluarga suami dan tetangga seolah dia yang tersakiti. Kebetulan kita tinggal bersebelahan. Saya udah diam, toh masih aja diperlakukan demikian. Ibu mertua juga Kristen tapi suka ke dukun. Bahkan juga pernah pakai kuasa perdukunan untuk memisahkan saya dan suami dengan cara tanam raja tulisan Arab di depan pintu rumah saya. Ibu mertua juga perokok berat. Waktu itu saya menikah sudah hampir 8 tahun tapi belum punya momongan. Mertua ngatain saya mandul dan bahkan minta suami menceraikan saya. Terus nyaranin suami datang ke dukun ABC. Minta supaya cepat datang. Dukun A, dukun B, dukun C. Ya. Minta supaya cepat dapat anak. Terus disuruh minum minuman yang sudah dimantrai biar cepat dapat anak. Waktu lahiran, setelah hamil dan mau lahiran, juga suami tanya dukun supaya diperlancar. Karena saya waktu itu hubungan sangat rendah. HB sangat rendah. Jadi harus transfusi darah dan operasi sesar dan kebetulan suami juga hobi ke dukun. Ibu mertua dan suami juga percaya hitungan Jawa dan primbon. Jadi apapun yang dilakukan harus sesuai petung atau perhitungan Jawa dan tanya dukun dulu. Bahkan rumah juga ditanami rajah biar ada kedamaian. Sungguh saya sedih sekali Pak Eras. Apa itu yang buat karakter suami dan mertua jadi jahat? Ya pasti. Itu yang membuat mereka jahat. Apa yang harus saya lakukan Pak? Tidak ada jalan lain kecuali kamu berlindung kepada Tuhan. Kamu berlindung kepada Tuhan dan Tuhan akan lindungi kamu. 100% kamu akan dilindungi Tuhan. Doa pagi bersama saya, doa pribadi dan mendengarkan khotbah. Bapa di surga tolong wanita ini. Kirim malaikat yang kudus dan kuat menjagai wanita ini dan membungkus dengan kuasa-Mu.
dia dan anaknya. Tobatkan suami dan ibu mertuanya. Bapa, aku serahkan wanita dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya teruskan dengan NN 1 dari 5 saudara. Salam Pak, saya mau bertanya Pak. Bapak saya seorang TNI. Bapak saya mendidik kami anak-anaknya secara militer di rumah Pak. Kami 5 bersaudara, 1 laki-laki. Didikannya membuat karakter saya sekarang menjadi dingin dan keras. Begitu juga dengan 4 saudara saya Pak. Tapi cuma saya yang introvert. Karena dari kecil dibentak dan dipukul Pak. Jadi membuat saya suka menyendiri Pak. Saya nggak suka mengganggu orang termasuk juga saudara-saudara saya. Tapi ketika saya diganggu saya akan marah dan mengeluarkan kata-kata makian seperti yang dibuat Bapak ke saya. Bapak dan Ibu saya memiliki sifat yang berbalik Pak. Ibu saya sangat baik, ramah dan takut akan Tuhan. Kedua orang tua saya sudah lahir baru Pak, sekitar tahun 80-an. Dan kami ibadah di gereja yang hidup. Tapi saya heran Pak, kenapa Bapak saya masih hidup dalam manusia lamanya. Bapak saya juga kasar sama Ibu. Bulan 3 tahun 2020, Bapak dan Ibu saya ribut hebat. Bapak saya mau pukul Ibu saya pakai balok Pak. Di situ saya lawan. Bapak saya sampai bilang saya anak binatang. Sejak dari situ saya dan Ibu pergi dari rumah. Kami tinggal berdua. Kebetulan kakak-kakak saya sudah tinggal bersama keluarganya masing-masing. Di situ saya mengidap sakit diabetes Pak. Di bulan 9 ibu saya drop, lalu bulan 10-nya ibu saya meninggal. Saya hancur sekali Pak. Karena selama ini cuma sama ibu bicara. Saya bisa cerita masalah saya Pak. Di situ saya baru wisuda Pak, belum sempat kerja dan membalas sedikit jasa ibu saya. Belum. Jadi saya juga merasa bersalah sama ibu Pak. Oke, sebentar. Sampai di saya berhenti dulu. Kamu tidak bersalah kepada ibu dan tidak perlu merasa bersalah. Bahkan kamu sudah mendampingi ibu dalam keadaan yang kritis dan krisis. Jadi jangan merasa bersalah. Saya harus bagaimana Pak supaya lepas dari perasaan bersalah itu? Ya kamu harus berpikir bahwa kamu memang tidak bersalah. Justru kamu sudah mendampingi ibu. Dan sekarang kalau kamu sudah wisuda, lulus, kamu belum bisa memberi uang atau belum membalas kebaikan orang tua. Ya sudah berlalu semua. Tapi kamu sudah menunjukkan kesetiaanmu ketika keluar dari rumah bersama ibu. Kamu sudah luar biasa baik nak. Sekarang saya balik ke rumah tinggal sama bapak saya lagi Pak. Tapi ya begitu Pak, kami bicara kalau ada butuh. Kalau sudah selesai kami di kamar masing-masing Pak. Ya enggak apa-apa, lakukan terus. Pak, apakah ada roh yang mengikat bapak saya Pak? Karena habis pulang ibadah pun bapak saya sanggup marah-marah dan bentak-bentaknya karena masalah kecil dan sepele. Bisa saja ada kuasa kegelapan, tapi sangat bisa bapakmu memang tidak dewasa. Belum matang, sudah terlanjur tua. Ini susah diubah. Yang sekarang kamu harus lakukan tetap sabar, menjadi kesaksian. Hidupmu harus berubah menjadi kesaksian bagi ayahmu. Dan kau bisa merubah ayahmu lewat hidupmu. Berjuanglah untuk itu. Ajak bapakmu mendengar Truth ID. Ya. Firman yang keras bisa menghancurkan hati bapakmu yang keras. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 44 tahun menikah karyawan BUMN. Salam Pak Eras, saya sudah tahu dan ikuti khotbah-khotbah Bapak sejak di Rehoboth Duta Melin waktu itu. Wah ini sudah 10 tahun lebih ya. Saya masih pacaran dengan yang sekarang sudah jadi istri. Waktu itu masih pacaran. Tapi saya tidak menetap untuk ibadah minggu. Sampai satu peristiwa di mana COVID kok menjadikan hidup penuh ketakutan. Sampai-sampai kalau mau ibadah minggu harus daftar dulu. Sehingga hal itu membuat batin saya risih. Sejak COVID saya menetapkan membawa keluarga saya ke Rehoboth Kelapa Gading. Saya bersyukur khotbah-khotbah Pak Eras dan Pak Wiknyo benar-benar mengubahkan saya. Kalau saya pulang kerja dari luar kota, saya selalu kecanduan ibadah di Rehoboth Kelapa Gading. Saya melihat Bapak seperti malaikat yang dikirim ke keluarga Lot
yang mengajak Lot untuk segera keluar dan tinggalkan Sodom. Ekstrim sampai menarik tangan Lot dan keluarganya. Sejak saya mendengar kebenaran ini, saya benar-benar melek. Anehnya sekarang saya merasa lebih damai walaupun hidup dan sekitar hidup saya tidak berubah. Saya berterima kasih sebesar-besarnya Truth ID. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Haleluya. Pak, Bapak menjadi salah satu keluarga kami. Kita akan terus bersama-sama sampai di langit baru, bumi baru. From my bottom of my heart, I love you, we love you. Dari pria usia 57 tahun sudah menikah. Salam Pak Erastus, ini lanjutan pertanyaan kemarin. Apakah Nabi Isa dengan Yeshua HaMashiach Yesus adalah pribadi yang sama? Mungkin maksudnya sama, tetapi konsepnya beda. Nabi Isa itu maksudnya ditujukan ke Yeshua HaMashiach atau Yesus. Tetapi mereka yang menjuluki Yesus Isa salah memahami siapa Yesus itu. Kalau mau mengenal siapa Yesus, jangan dari kitab manapun, tapi harus dari Injil. Sebenarnya mau disebut Isa atau Yeshua HaMashiach atau Yesus atau Yesu ya sama saja. Asal mengenal pribadinya. Jangan sama-sama menyebut Yeshua HaMashiach. Yang satu memiliki konsep yang salah mengenai Yeshua HaMashiach. Ada versi Yeshua HaMashiach model A, Yeshua HaMashiach model B. Bisa begitu. Apalagi kalau orang memandang Yeshua HaMashiach atau Yesus dari aspek yang salah atau bukan dari Injil. Pasti beda. Maka apakah sama? Mungkin yang dimaksud sama, tapi ternyata tidak sama. Karena konsep, cara pandang, perspektif memandang Yesusnya tidak sama. Satu dari Injil, satu mungkin dari kitab yang lain. Kalau mau mengenal Yeshua HaMashiach yang benar harus dari Injil. Oke, cukup. Dari wanita sudah menikah, ini umur juga tidak ada ya. Dan tidak ada data-datanya. Salum. Saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan dengan suami yang pecandu narkoba dan temperamen. Udah puluhan kali direhab tapi tidak berubah dan bertobat. Dia akan dipukul Tuhan sampai nggak bisa bangun. Jadi kamu sabar saja. Diam, jangan banyak bicara. Usahakan kamu punya penghasilan untuk hidup kamu. Kalau kamu punya anak untuk membesarkan anak-anak, kamu tunggu Tuhan hajar dia. Ya. Kalau dia sudah dihajar, direhab masih tidak kapok, dia bisa dihajar sampai tidak bisa bangun. Tunggu, kamu akan dibela Tuhan. Tunggu waktu saja nak, sabarlah. Dari wanita usia 37 tahun, sudah menikah, 3 anak. Salum, hubungan dengan suami sudah tidak baik, selalu ribut, baik 2 minggu sekali, sudah hampir 3 tahun. Saya pun jadi sering menyumpahi suami kalau setiap dia membuat saya jengkel. Dan bahkan saya seringkali sudah menganggap suami tidak ada. Dalam artian semua saya kerjakan sendiri, mulai dari mencari nafkah, sudah kebutuhan anak-anak saya kerjakan sendiri tanpa bertanya ke suami. Tidak suka melibatkan. Karena sudah tawar hati. Dan saya sudah tidak berminat untuk berhubungan badan dengan suami. Yang kadang masih suka meminta namun saya sudah mati rasa. Apa yang harus saya lakukan? Saya seperti ingin bercerai tapi anak-anak masih kecil dan membutuhkan ayahnya. Dan belum ada dana untuk mengurus perceraian. Apabila dipertahankan maka saya selalu menjadi pendendam. Begitu suami saya membuat jengkel dan tidak bagus untuk anak-anak. Selalu melihat orang tua berdebat. Melihat orang tua berkelahi, anak luka dan membuat bangunan berpikir yang rusak, gambar diri orang tua yang rusak. Masa depan anak-anak bahaya melihat orang tua yang berkelahi di depan mata mereka. Tetapi perceraian akan jauh lebih berakibat buruk. Kenapa kamu jengkel? Ini masalahnya. Sudah jelas suami seperti itu. Apa yang membuat kalian ribut? Nasihat saya kepadamu, belajar sabar dan tidak jengkel.
Dan cara terbaik kamu memandang suamimu seperti pasien. Jangan memandang seperti orang waras. Jika suamimu tidak berhubungan dengan wanita lain, kamu mestinya melayani dia. Yang membuat kamu mati rasa karena kamu kesal, kamu tidak punya belas kasihan kepadanya. Coba belas kasihani. Pertahankan rumah tanggamu. Ya. Jangan jengkel. Karena kamu cakap, kamu cerdas, kamu cari nafkah sendiri. Ini yang membuat kamu menjadi percaya diri, tapi juga bisa menjadi egois. Coba belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ikut Truth ID, dengarkan khotbah saya. Ya, lalu doa bersama saya. Doa pribadi biar karaktermu diubah. Suamimu bisa diubah kalau karaktermu berubah. Coba mulai sekarang berubah. Minta petunjuk Roh Kudus. Nanti kamu bisa berubah. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita, Shalom, saya mau tanya Pak. Apa kita boleh bercerai di saat pasangan kita tidak ada rasa percaya ke kita? Dan dia juga tidak menafkahi lahir dan batin. Apa kita wanita boleh bercerai? Menurut firman bagaimana ya Pak? Apakah boleh bercerai di saat pasangan kita tidak ada rasa percaya ke kita? Coba kita urai dulu masalahnya. Kenapa suamimu tidak percaya kepadamu? Ya, kenapa? Dari tulisan ini menunjukkan kamu belum dewasa. Ingat ya, menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Bangun kepercayaan suami kepadamu. Bukan demi suami itu, tapi demi Tuhan. Dan kalau kamu punya anak-anak, demi anak-anak. Hindari perceraian. Keadaan ini kiranya membuat kamu menjadi sabar. Ya. Membuat kamu menjadi sabar. Membuat kamu menjadi dewasa rohani. Ya, membuat kamu menjadi kuat. Ya. Jangan kamu melewatkan kesempatan bertumbuh lewat keadaan ini. Jadi saran saya, berubahlah. Kalau suamimu tidak berubah, ya tidak percaya kepadamu, atau mungkin juga melakukan hal-hal lain, kamunya yang berubah. Ya. Ayo ikuti Truth ID, berubahlah. Di bumi ini sementara, hidup kita sesungguhnya, nanti di langit baru, bumi baru. Oke, saya kira cukup. Dari wanita usia 64 tahun janda. Salam Pak Eras. Saya seorang janda cerai mati. Akhir-akhir ini saya suka melihat tayangan doa pagi lewat YouTube yang dipimpin pendeta Anu. Tapi tayangannya lewat Truth ID. Truth ID dan tulisannya GSKI Anu. Tayangannya lewat Truth ID. Nggak mungkin ya. Tapi saya perhatikan pendeta yang memandunya banyak meniru gaya bahasa maupun kata-kata yang dibawakan Pak Eras. Yang ingin saya tanyakan, apakah tayangan itu seizin Bapak? Karena lewat Truth ID. Dan saya sangat kurang respek sama pemandunya. Kalau Truth ID pasti dipandu oleh orang-orang kami, bukan pendeta lain. Tapi pendeta yang Anda maksud dan GSKI yang Anda maksud saya kenal. Dan saya juga melihat gaya bahasa, kata-kata lagunya ikuti saya. Itu tidak masalah. Tapi tidak lewat Truth ID. Tidak mungkin lewat Truth ID. Nanti akan saya periksa lagi ya. Terima kasih Bu untuk perhatiannya. Ya, perhatian Ibu buat saya berarti sekali. Ya. Oke, saya teruskan lagi. Dari wanita sudah menikah. Salam suara kebenaran. Tolong doakan suami saya sakit lumpuh. Habis operasi pinggul patah. Tiba-tiba nggak bisa jalan. Tanggal 20 April lalu operasinya. Bapa di dalam surga,
tolonglah kekasih kami ini. Wanita yang mengirimkan pertanyaan ini yang suaminya lumpuh. Habis operasi pinggul patah. Ya kan, gak bisa jalan. Dalam tanganmu aku serahkan ibu ini dan suaminya yang sakit. Saya minta Bapa tolonglah. Amin. Saudara, sampai di sini episode ini, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.